Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan bagaimana membedakan penyeru, mubalik atau da'i yang fasik dengan yang enggak fasik yang sama-sama berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pertama tentunya sesungguhnya para penyeru jalan Allah, jalan kebenaran, mereka senantiasa sangat faham sangat paham firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin an i'budullah wajtanibut taghut. Itu yang pertama. Ini untuk membedakan penyeru yang benar-benar di jalan hak. Ud'u ila sabili rabbik. Memang jalannya Allah cuma satu. Makanya sungguh kata Allah, telah aku kirimkan para nabi dan rasul kepada setiap umat masyarakat. Misinya apa? Ani'budullah, menyembah Allah, tauhid, akidah, wajtanibut taghut, menjauhkan sesembahan-sembahan selain Allah. Artinya memurnikan peribadatan, menghancurkan kesyirikan. Kalau sampai ada dai yang setiap permasalahannya dikaji akidah, disandingkan dengan tauhid, maka itu salah satu ciri kebenaran. Atau kajiannya adalah kajian yang runut, mulai dari akidah, kitab-kitab para ulama, kemudian naik lagi. Oleh karena itu kami mohon, kenapa kita terkadang bingung, semuanya pakai Quran, semuanya pakai hadis? Karena notabene para audiens, para mustami'in itu hanya belajar model madrasah YouTubeiyah, madrasah Twitteriyah, madrasah Facebookiyah, madrasah sosmed. Sehingga memang kemudian nggak tahu, apalagi bisa rancu. Karena semuanya pakai Al-Quran, semua pakai Sunnah. Ya kalau nggak pakai Quran, pakai Sunnah, siapa yang terima kalau bukan kaum muslimin? Pasti nggak bakal diterima. Oleh karena itu menggunakan Quran, menggunakan hadis, tetapi mereka tahrifkan, mereka takwilkan, mereka simpangkan tafsirnya, maknanya, kandungannya. Ketika ada menyatakan bahwa Al-Quran kitab paling purno, ada tokohnya semacam itu dahulu, mosok kita bilang bahasa ini dalam kebenaran? Ada menyatakan bahwa jilbab itu nggak wajib, jilbab itu budaya Arab, pakaian muslimah itu pakaian cuma sopan santun. Seperti ini bagaimana kita menanggapinya? Mereka pakai ayatnya, mereka pakai dalilnya, kemudian secara hawa nafsu mereka dakwahkan. Ini yang pertama. Coba tanyakan ke mereka tentang kenapa kok nggak belajar mulai dari akidah, mulai dari tauhid. Gampang akidah itu, sempetnya nggak syirik. La haula wala quwata illa billah. 13 tahun Rasulullah itu nguri-nguri masalah akidah. Masa cuma 5-10 menit tok akidah dibilang sepele? Nah, kalau ini sudah kelihatan perbedaannya, maka nantinya mulai merambat. Ada para da'i, para asatidzah yang menyeru untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan riba contohnya. Tapi nantinya juga ada sebagian kaum muslim yang menyeru riba kalau sedikit nggak apa-apa, riba kalau kepaksa nggak apa-apa, riba kalau belum 40% nggak apa-apa. Ini yang kita maksudkan yang keluar dari jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah dibilang ulama, kemudian dibilang dai, tapi bisa gitar, bisa main piano, menjadi vokalis, kemudian bisa konser musik dan seterusnya, maka ini menjadi ciri kefasikan seseorang. Ketika tadi melakukannya, walam yatub minha, tidak bertaubat, ketika didakwai dan dibetulkan mencari pembenaran sesuai hawa nafsu. Atau mungkin sebagian ada yang dakwahnya kalau masalah akidah kurang, masalah yang lain kurang, sodako terus. Ngajaknya sodako. Sampai nanti sodako dibikin MLM. Sodako dibikin
model multi level marketing, di situ ada horornya, di situ ada ribanya, cari pembenaran dan seterusnya. Maka ini yang perlu kita luruskan. Dan alhamdulillah masih banyak para duat, para mubalik, para asatidzah yang mereka istiqomah. Dimulai dakwahnya dengan tauhid, kemudian mulai dari fikihnya, mulai dari fikih ibadah, kemudian dan seterusnya. Inilah tadrij. Maka kenapa Islam itu akar katanya sama dengan salam. Ada sin, ada lam, ada mim. Sama dengan sulam. Ada sin, ada lam, ada mim, artinya tangga. Kita belajar agama itu seperti hanya kita menaiki tangga. Tadrijan, step by step. Nggak bisa langsung nyolot gitu, kepleset. Nah itulah kenapa kita jangan cuma belajar itu malah pengennya cari yang pendek-pendek saja. Kajian YouTube, kajian Twitter, kajian macam-macam. Kembali kaum muslimin, kajian yang buka kitab. Dan kitab-kitab taksil mulai dari dasar. Bosan Ustaz. Ya, sumpek, males, nggak ada waktu. Itulah talbis iblis, itulah waswas syaitan. Ya, bagaimana kita akan tahu kalau ini ulama benar, ini ulama batil? Terkadang juga tadlisnya juga ada pada da'inya. Seakan-akan keren, seakan-akan sangar. Tapi tolong, coba sekarang dengan ilmu-ilmu taksil, ilmu-ilmu alat. Mampu apa tidak? Ini juga ciri yang berikutnya. Ya, mungkin di antara mereka tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana orang yang mengajarkan din tapi nggak punya kuncinya? Cukup terjemahan. Terjemahan itu memang sesuai dengan karakter penulisnya apa karakter penerjemahnya. Ada juga sebagian kaum muslimin, jangan la ilaha illallah didakwakan. Yang penting ajak mereka sholat dulu, sholat. Duh, gimana kita bisa memurnikan sholat kalau tidak tahu akidah? Nanti kalau kita bahas la ilaha illallah dulu bisa memecahkan umat. Lah memang seperti itu. Tauhid itu furqan. Al-Quran ini furqan. Pembeda antara Khalid dengan bapaknya, antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya, Abu Bakar dengan anaknya dahulu. Tapi kebenaran tetap harus disampaikan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dulu ilmu tentang la ilaha illallah. Ini cirinya. Tapi kalau bahasanya cuma satu itu tok, amar ma'ruf terus, nggak ada nahi mungkarnya. Sekali waktu malah ketahuan ternyata punya klub biliar, punya diskotik dainya, ya, punya alat-alat musik dan seterusnya. Akhirnya dibetulkan tetap beleleng. Lah inilah ciri dari kefasikan. Dan semoga kita dijauhkan, semoga kita diberikan istiqomah. Ya, ataupun yang terkait dengan akidah. Sudah disadarkan, sudah dinasihati, istawa itu ya bersemayam. Tetap aja ditakwil, istawa itu istaula. Itu zaman Imam Malik sudah paham, sudah ada dakwah itu, sudah ada pelurusannya. Maka memang lebih ngeri itu di zaman sekarang. Imam Malik musuhnya Mu'tazilah, Imam Syafi'i juga, Imam Ahmad juga. Orang-orang Mu'tazilah itu, apalagi juga Khawarij, itu kenceng Qur'annya. Mu'tazilah kenceng pendalilannya, meskipun memakai akal mereka. Tapi setidaknya mereka punya ilmu alat. Ya, mereka faham tentang celah-celahnya itu. Tapi sekarang Masya Allah, yang penting berani maju, yang penting bisa ngomong, sudah. Dalam tanda kutip, mohon maaf, diustadkan. Oleh karena itu, sekali lagi, sebetulnya masalahnya bukan jawaban sebagai cirinya seperti apa, tetapi kembali ke kita masing-masing. Ayo kembali bermajelis, duduk, mempelajari Islam itu dari dasarnya, sehingga nanti bonusnya Allah berikan, ini kayaknya salah, ini kayaknya fasik, kayak ini mungkar. Itu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.